Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu 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 Allah. Di tengah gemerlap malam Natal Jakarta yang penuh tawa, lampu berkilau dan lagu yang tak pernah berhenti mengalun, ada satu hati yang justru terasa sunyi. Atalia, gadis ceria yang hidup dalam keluarga hangat, perlahan menyadari bahwa kebahagiaan yang ia jalani belum sepenuhnya utuh. Tanpa pertengkaran, tanpa pemberontakan, pencariannya dimulai dari kesunyian, dari pertanyaan-pertanyaan kecil tentang makna hidup dan ketenangan jiwa. Sebuah pengakuan di bawah cahaya Natal mengubah segalanya, membuka jalan menuju iman yang tak pernah ia rencanakan, namun justru menenangkan hatinya. Kisah ini bukan tentang kehilangan, melainkan tentang keberanian memilih jalan sunyi yang membawa cahaya paling lembut dalam hidupnya. Sebelum melanjutkan cerita, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Dukungan kalian sangat berarti supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya, agar semakin banyak yang merasakan kekuasaan dan kebesaran Allah. Malam Natal di Jakarta selalu memiliki caranya sendiri untuk membuat siapapun berhenti sejenak dan menoleh. Lampu-lampu kecil berwarna emas, merah, dan hijau menggantung di sepanjang jalan utama, memantulkan cahaya di kaca gedung-gedung tinggi yang berdiri seperti saksi bisu keriuhan kota. Dari pusat perbelanjaan hingga gang-gang kecil perumahan, lagu-lagu Natal mengalun lembut, bercampur dengan suara kendaraan dan tawa orang-orang yang berjalan beriringan. Udara malam terasa hangat, bukan hanya karena cuaca kota yang jarang benar-benar dingin, tetapi karena kebersamaan yang seolah meresap ke setiap sudut. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, Atalia berdiri di depan jendela ruang tamu sambil menyingkap tirai tipis. Dari sana, ia bisa melihat lampu-lampu Natal yang dipasang tetangga berkelap-kelip seakan saling menyapa. Senyum kecil terbit di wajahnya, senyum yang selama ini dikenal banyak orang sebagai ciri khas Atalia. Senyum yang ringan, tulus, dan selalu hadir tanpa diminta. Atalia adalah gadis yang mudah disukai. Di lingkungannya, ia dikenal ramah dan tidak pernah lupa menyapa siapapun yang ditemuinya. Ia tinggal bersama ibunya, seorang perempuan sederhana yang penuh kasih, serta adik laki-lakinya yang masih remaja, ceria dan seringkali usil, namun sangat perhatian. Rumah mereka tidak besar, tetapi selalu terasa hidup. Ada aroma masakan yang akrab, tawa kecil yang muncul tanpa direncanakan, dan kebiasaan-kebiasaan lama yang dijaga dengan penuh cinta. Seperti tahun-tahun sebelumnya, persiapan Natal telah dimulai sejak beberapa hari lalu. Pohon Natal buatan dikeluarkan dari gudang kecil di belakang rumah, dibersihkan dengan hati-hati, lalu diletakkan di sudut ruang tamu. Atalia membantu ibunya menggantingkan ornamen-ornamen lama, bola kaca yang warnanya sudah sedikit pudar, lonceng kecil yang berbunyi pelan saat tersentuh, serta bintang emas di puncak pohon yang selalu dipasang terakhir. Setiap ornamen memiliki cerita, meski jarang diucapkan dengan kata-kata. Di dapur, aroma kue sederhana buatan ibunya menyebar perlahan. Atalia membantu mengaduk adonan sambil bercanda dengan adiknya yang sesekali mencuri topping dan berpura-pura tidak bersalah. Tawa mereka memenuhi ruangan, berpadu dengan suara radio yang memutar lagu Natal favorit keluarga. Momen-momen kecil seperti itu telah menjadi bagian dari hidup Atalia sejak ia kecil. Sederhana, hangat, dan terasa aman. Sore menjelang malam, keluarga kecil itu berkumpul di ruang tamu. Mereka duduk berdampingan, berbincang ringan tentang hal-hal sepele, tentang tetangga yang baru memasang dekorasi lebih banyak dari tahun lalu, tentang lagu Natal yang terus diputar di mana-mana, tentang rencana sederhana setelah ibadah.
Atalia tertawa, matanya berlinar mengikuti alur percakapan, sementara tangannya sesekali memainkan ornamen kecil di pohon Natal. Namun di sela tawa dan kehangatan itu, Atalia kerap terdiam sejenak. Bukan karena sedih, bukan pula karena ada sesuatu yang salah. Ia hanya suka mengamati. Cara cahaya lampu memantul di dinding, cara suara musik terdengar samar dari jauhan, dan cara wajah ibunya terlihat begitu damai saat tersenyum. Ada ketenangan yang ia rasakan saat memperhatikan hal-hal kecil itu, seolah ia sedang menyimpan potret kehidupan yang ingin selalu diingat. Malam semakin larut, tetapi rumah itu tetap menyala. Lampu Natal di ruang tamu terus berkelip, menjadi pusat perhatian dan sumber cahaya yang lembut. Atalia duduk bersandar di sofa, menatap lampu-lampu itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan kebingungan, bukan pula keresahan, melainkan sebuah keheningan yang nyaman. Seolah di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah benar-benar tidur, ada ruang kecil di hatinya yang memilih untuk diam dan mengamati. Bagi Atalia, Natal selalu menjadi waktu yang istimewa. Bukan hanya tentang perayaan, tetapi tentang kebersamaan yang terasa utuh. Tentang rumah yang selalu menyala, tentang tawa yang kembali setiap tahun, dan tentang kehidupan yang tampak berjalan sebagaimana mestinya. Malam itu, di bawah cahaya lampu Natal yang tak pernah absen, Atalia merasa hidupnya baik-baik saja. Penuh warna, penuh suara, dan penuh kehangatan. Sebuah kehidupan yang dari luar tampak lengkap dan tak kurang apapun. Kehidupan yang dari luar tampak lengkap dan tak kurang apapun itu perlahan mulai memperlihatkan sisi lain yang hanya bisa dirasakan oleh Atalia seorang. Natal kembali datang dengan kemeriahan yang nyaris serupa, seakan kota Jakarta mengulang ritual tahunannya tanpa celah. Lampu-lampu Natal masih bergantung di tempat yang sama. Lagu-lagu Natal masih diputar dengan volume yang sama. Dan wajah-wajah bahagia masih berlalu lalang di depan rumahnya. Namun kali ini, Atalia merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Sesuatu yang tidak bisa ia sebutkan dengan kata sedih, juga bukan kecewa. Perasaan itu lebih menyerupai ruang kosong yang tak terlihat, namun terasa nyata. Di ruang tamu, ibunya tertawa kecil menanggapi cerita adiknya yang bersemangat menceritakan rencana malam Natal bersama teman-temannya. Atalia ikut tersenyum, mengangguk, dan sesekali menimpali, seperti yang selalu ia lakukan. Dari luar, tak ada yang berubah. Ia tetap Atalia yang ceria, yang mudah tertawa, yang tampak menikmati kebersamaan. Namun di sela percakapan, pandangannya kerap teralih ke jendela. Dari sana, ia melihat cahaya kota yang berkilauan, lampu kendaraan, gedung tinggi, dan dekorasi Natal yang berlebihan. Semua itu tampak begitu ramai, seolah berlomba menarik perhatian. Namun entah mengapa hatinya justru terasa sunyi. Ia tidak tahu tepatnya perasaan itu muncul. Tidak ada satu peristiwa besar yang menandainya. Perasaan itu datang perlahan, seperti embun yang jatuh tanpa suara. Awalnya hanya berupa keheningan kecil saat ia sendirian, lalu berubah menjadi kebiasaan menatap lebih lama dari biasanya, mendengarkan lebih dalam, dan berpikir lebih sering. Atalia mulai menyadari bahwa di balik tawa dan rutinitas yang hangat, ada pertanyaan-pertanyaan kecil yang sering muncul di benaknya, tentang hidup, tentang tujuan, dan tentang ketenangan yang selama ini ia kira sudah ia miliki. Natal tahun ini tetap ia jalani seperti biasa. Ia membantu ibunya di dapur, menata meja makan, dan menyambut tetangga yang datang berkunjung. Ia tetap ikut tertawa saat adiknya bercanda, tetap menyanyikan lagu Natal yang sudah ia hafal sejak kecil. Namun setiap kali musik berhenti sejenak atau ketika ia berdiam diri di kamar sebelum tidur, perasaan kurang itu kembali muncul. Bukan rasa kehilangan yang menyakitkan, melainkan kesadaran halus bahwa ada sesuatu dalam hidupnya yang belum ia pahami sepenuhnya. Dan kehidupan yang dari luar tampak lengkap dan tak kurang apapun itu perlahan mulai memperlihatkan sisi lain yang hanya bisa dirasakan oleh Atalia seorang.
Natal kembali datang dengan kemeriahan yang nyaris serupa, seakan kota Jakarta mengulang ritual tahunannya tanpa celah. Lampu-lampu Natal masih bergantung di tempat yang sama. Lagu-lagu Natal masih diputar dengan volume yang sama, dan wajah-wajah bahagia masih berlalu lalang di depan rumahnya. Namun kali ini, Atalia merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Sesuatu yang tidak bisa ia sebutkan dengan kata sedih, juga bukan kecewa. Perasaan itu lebih menyerupai ruang kosong yang tak terlihat, namun terasa nyata. Di ruang tamu, ibunya tertawa kecil menanggapi cerita adiknya yang bersemangat menceritakan rencana malam Natal bersama teman-temannya. Atalia ikut tersenyum, mengangguk, dan sesekali menimpali, seperti yang selalu ia lakukan. Dari luar, tak ada yang berubah. Ia tetap Atalia yang ceria, yang mudah tertawa, yang tampak menikmati kebersamaan. Namun di sela percakapan, pandangannya kerap teralih ke jendela. Dari sana, ia melihat cahaya kota yang berkilauan, lampu kendaraan, gedung tinggi, dan dekorasi Natal yang berlebihan. Semua itu tampak begitu ramai, seolah berlomba menarik perhatian. Namun entah mengapa hatinya justru terasa sunyi. Ia tidak tahu tepatnya perasaan itu muncul. Tidak ada satu peristiwa besar yang menandainya. Perasaan itu datang perlahan, seperti embun yang jatuh tanpa suara. Awalnya hanya berupa keheningan kecil saat ia sendirian, lalu berubah menjadi kebiasaan menatap lebih lama dari biasanya, mendengarkan lebih dalam, dan berpikir lebih sering. Atalia mulai menyadari bahwa di balik tawa dan rutinitas yang hangat, ada pertanyaan-pertanyaan kecil yang sering muncul di benaknya, tentang hidup, tentang tujuan, dan tentang ketenangan yang selama ini ia kira sudah ia miliki. Natal tahun ini tetap ia jalani seperti biasa. Ia membantu ibunya di dapur, menata meja makan, dan menyambut tetangga yang datang berkunjung. Ia tetap ikut tertawa saat adiknya bercanda, tetap menyanyikan lagu Natal yang sudah ia hafal sejak kecil. Namun setiap kali musik berhenti sejenak atau ketika ia berdiam diri di kamar sebelum tidur, perasaan kurang itu kembali muncul. Bukan rasa kehilangan yang menyakitkan, melainkan kesadaran halus bahwa ada sesuatu dalam hidupnya yang belum ia pahami sepenuhnya. Dalam keheningan malam, Atalia sering teringat pada momen-momen kecil di masa lalu. Ia mengingat dirinya yang lebih muda, yang menerima segalanya dengan sederhana dan jarang bertanya. Ia mengingat bagaimana dulu ia merasa cukup hanya dengan kebersamaan keluarga dan tradisi yang terus diulang setiap tahun. Kini, tanpa ia sadari, hatinya mulai mencari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa dipenuhi oleh cahaya lampu atau keramaian kota. Ia tidak membicarakan hal ini kepada siapapun, bukan karena takut, melainkan karena ia sendiri belum mengerti apa yang sebenarnya ia rasakan. Kepada ibunya, ia tetap menjadi anak yang penuh perhatian. Kepada adiknya, ia tetap menjadi kakak yang hangat dan dapat diandalkan. Atalia memilih menyimpan kegelisahan kecil itu di sudut hatinya, berharap suatu hari ia akan menemukan jawabannya sendiri. Malam Natal berlalu dengan tenang. Setelah semua lampu dipadamkan dan rumah kembali sunyi, Atalia berbaring di tempat tidurnya sambil menatap langit-langit kamar. Dari kejauhan, suara musik Natal masih terdengar samar, bercampur dengan bunyi kendaraan yang tak pernah benar-benar berhenti di kota ini. Ia menarik napas panjang, mencoba memahami perasaan yang mengendap di dadanya. Ada rasa damai yang masih ia syukuri, namun di balik itu ada kerinduan yang belum memiliki nama. Hari-hari setelah Natal pun berjalan seperti biasa. Atalia kembali menjalani rutinitasnya, bekerja, beraktivitas, dan bersosialisasi seperti sebelumnya. Namun kini ia lebih sering menyendiri di sela kesibukan. Ia menikmati berjalan kaki sendirian, memperhatikan wajah orang-orang di sekitarnya, dan merenungkan hidup dengan cara yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Kemeriahan kota tetap ada, tetapi hatinya mulai belajar mendengarkan kesunyian. Tidak ada yang menyadari perubahan kecil ini, dan Atalia pun tidak berusaha menunjukkannya. Ia masih tersenyum, masih ramah, dan masih menjadi dirinya yang dikenal banyak orang. Namun di dalam dirinya,
gelombang kecil itu terus bergerak, pelan, konsisten, dan tak bisa diabaikan. Kontras antara dunia luar yang penuh warna dan dunia batinnya yang mulai sunyi menjadi semakin jelas. Di tengah keramaian yang tak pernah berhenti, Atalia mulai memahami satu hal sederhana, bahwa kebahagiaan yang ia jalani selama ini nyata adanya, tetapi mungkin belum sepenuhnya utuh. Dan tanpa ia sadari, kesadaran itu menjadi langkah pertama dari sebuah perjalanan batin yang akan membawanya pada pencarian makna yang lebih dalam. Pencarian yang bermula dari kekosongan lembut di tengah gemerlap malam Natal Jakarta. Pencarian makna yang lebih dalam itu tidak datang sebagai gelombang besar yang mengguncang hidup Atalia, melainkan sebagai langkah-langkah kecil yang nyaris tak terdengar, namun terus membawanya menjauh dari kekosongan lembut yang selama ini ia rasakan. Hari-hari berjalan seperti biasa, tetapi kini Atalia lebih peka terhadap apapun yang menyentuh batinnya. Ia mulai menyadari bahwa hatinya sedang bergerak, perlahan namun pasti, menuju sebuah arah yang belum ia kenali sepenuhnya. Awalnya hanyalah hal-hal sepele, sebuah tulisan singkat yang tak sengaja ia baca saat menunggu kendaraan umum, sebuah kutipan tentang ketenangan jiwa yang muncul di layar ponselnya, atau percakapan ringan dengan seorang teman lama yang telah lama tidak ia temui. Temannya itu berbicara dengan nada yang tenang, menceritakan hidupnya tanpa banyak keluhan, seolah ada keseimbangan yang membuat kata-katanya terasa berbeda. Atalia mendengarkan tanpa banyak bertanya, namun hatinya mencatat perasaan hangat yang muncul, perasaan yang jarang ia rasakan belakangan ini. Ia tidak langsung mengaitkan semua itu dengan agama atau keyakinan tertentu. Atalia hanya tahu bahwa ada ketenangan yang terasa asing namun menenangkan. Dalam keheningan kamar di malam hari, ia mulai membaca lebih banyak, bukan karena dorongan siapapun, melainkan karena rasa ingin tahu yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Tulisan-tulisan tentang Islam, tentang keesaan Tuhan, tentang doa yang sederhana namun penuh makna, perlahan mengisi ruang pikirannya. Yang membuatnya terkejut bukanlah perbedaan ajaran, melainkan rasa damai yang muncul saat ia membaca. Tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Kata-kata itu terasa jujur, seperti berbicara langsung pada sisi dirinya yang selama ini sunyi. Atalia mulai memahami konsep kepasrahan dengan cara yang baru, bukan sebagai tanda kelemahan, tetapi sebagai bentuk kepercayaan yang utuh. Dalam momen-momen refleksi itu, Atalia sering duduk sendiri, menatap langit malam dari jendela kamarnya. Kota Jakarta tetap bising di luar, namun di dalam kamar itu, ia menemukan keheningan yang berbeda. Ia membandingkan perasaan yang ia rasakan sekarang dengan kehidupannya selama ini. Kehidupan yang penuh aktivitas, penuh tawa, dan penuh rutinitas. Semua itu baik, bahkan indah, tetapi ketenangan yang kini ia rasakan memiliki kedalaman yang belum pernah ia sentuh sebelumnya. Namun bersamaan dengan ketenangan itu, ketakutan mulai tumbuh. Setiap kali perasaan damai menyelimuti hatinya, bayangan wajah ibunya muncul dalam pikirannya. Ia teringat senyum hangat sang ibu, perhatian kecil yang tak pernah absen, dan kebersamaan yang telah mereka jaga selama bertahun-tahun. Atalia mencintai keluarganya dengan sepenuh hati, dan justru karena cinta itulah ia merasa takut. Takut melukai perasaan mereka, takut dianggap berubah, dan takut kehilangan kehangatan yang selama ini menjadi rumah baginya. Pergulatan batin itu sering terjadi dalam diam. Atalia tidak menangis histeris, tidak pula memberontak. Ia hanya duduk, menarik napas panjang, dan berbicara pada dirinya sendiri. Ia bertanya, bukan dengan nada menantang, melainkan dengan kerendahan hati. Apakah ketenangan ini salah? Apakah mencari makna hidup berarti mengkhianati masa lalu? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak menuntut jawaban cepat, dan Atalia belajar untuk membiarkannya mengendap. Ia mulai mencoba berdoa dengan caranya sendiri, bukan doa yang lantang, melainkan bisikan hati yang jujur. Dalam kesunyian itu, ia merasakan kedekatan dengan Tuhan yang terasa personal dan lembut. Tidak ada ritual besar yang ia lakukan, tidak ada keputusan yang ia umumkan. Semua terjadi di dalam dirinya, di ruang yang hanya ia dan Tuhan yang tahu. Setiap kali Atalia kembali ke rutinitas sehari-hari, ia membawa ketenangan itu bersamanya. Ia tetap membantu ibunya, tetap bercanda dengan adiknya,
dan tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Tidak ada yang berubah secara kasat mata, namun di balik senyumnya ada kesadaran baru yang tumbuh. Kesadaran bahwa hidup tidak hanya tentang menjalani hari demi hari, tetapi juga tentang memahami mengapa ia menjalaninya. Di tengah pencarian itu, Atalia menyadari bahwa jalan yang ia tempuh terasa sunyi, namun justru disitulah ia menemukan ketenangan. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada lampu berkilauan seperti malam Natal, tetapi ada kedamaian yang menetap lebih lama di hatinya. Ia belum berani melangkah lebih jauh, belum berani menyebutkan kemana arah pencarian ini akan membawanya. Yang ia tahu hanyalah satu hal, setiap kali ia mendekat pada ajaran Islam, hatinya terasa lebih ringan. Bab ini bukan tentang keputusan besar, bukan pula tentang perubahan drastis. Ini adalah tentang kesadaran yang tumbuh perlahan, tentang hati yang belajar jujur pada dirinya sendiri, dan tentang jalan sunyi yang tanpa disadari mulai menjadi tempat Atalia menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Ketenangan yang perlahan ia temukan di jalan sunyi itu ikut hadir ketika Natal kembali mengetuk pintu, menyelimuti rumah dengan cahaya yang sama, namun menggetarkan hati Atalia dengan rasa yang berbeda. Malam Natal datang seperti biasa, membawa lampu-lampu berkilau, lagu-lagu yang akrab dan aroma masakan yang mengisi setiap sudut rumah. Dari luar, segalanya tampak utuh dan hangat, persis seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun di dalam dada Atalia, ada gelombang perasaan yang terus bergerak, membuat nafasnya kadang terasa lebih pendek dari biasanya. Ia membantu ibunya menata meja makan dengan senyum yang tetap ia jaga. Tangannya cekatan, gerakannya tenang, seolah tidak ada apapun yang berubah. Adiknya mondar-mandir di ruang tamu, sibuk memastikan lampu Natal menyala sempurna dan musik terdengar pas. Tawa kecil sesekali pecah, memenuhi rumah dengan kehangatan yang sulit ditolak. Atalia ikut tertawa, tetapi kali ini tawanya terasa lebih lembut, seakan ia sedang memeluk sesuatu yang rapuh di dalam dirinya. Saat malam semakin larut dan ibunya sibuk di dapur, Atalia duduk di dekat pohon Natal. Lampu-lampu kecil memantul di matanya, menciptakan kilau yang indah, sekaligus membuat hatinya bergetar. Ia menyadari bahwa momen ini terasa berbeda. Ada dorongan kuat yang tak bisa ia abaikan. Dorongan untuk jujur, setidaknya pada satu orang yang ia percaya sepenuh hati. Adiknya duduk di sampingnya, memandangi pohon Natal dengan ekspresi puas. Dalam keheningan singkat itu, Atalia menarik nafas panjang. Ia menoleh, menatap wajah adiknya yang masih polos namun penuh ketulusan. Kata-kata yang selama ini ia simpan berputar-putar di kepalanya, saling mendahului, seakan berebut keluar. Hatinya berdebar, bukan karena ragu pada apa yang ia rasakan, melainkan karena ketakutan yang menyertainya. "Ada yang mau aku ceritakan," ucap Atalia akhirnya, suaranya pelan namun jelas. Adiknya menoleh, sedikit terkejut oleh nada serius yang jarang ia dengar dari kakaknya. Mereka saling memandang, sementara lagu Natal mengalun pelan di latar belakang, seolah memberi ruang bagi kejujuran yang akan lahir. Atalia menggenggam tangannya sendiri, mencoba menenangkan gemetar yang tak bisa ia sembunyikan. Ia mulai berbicara perlahan, menceritakan pencarian batinnya, ketenangan yang ia rasakan, dan jalan sunyi yang membawanya pada pemahaman baru tentang Tuhan. Kata-katanya mengalir dengan jujur, tanpa upaya memperindah atau menyembunyikan apapun. Hingga akhirnya, dengan suara yang hampir bergetar, ia mengucapkan kalimat yang paling ia takuti, sekaligus paling ia yakini. "Aku ingin memeluk Islam." Kalimat itu menggantung di udara, sederhana namun syarat makna. Air mata menggenang di mata Atalia, jatuh perlahan bukan karena penyesalan, melainkan karena ketakutan yang selama ini ia pendam. Ia menunduk, seakan bersiap menerima apapun respons yang akan datang. Keheningan, penolakan, atau mungkin kebingungan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Adiknya tidak menarik diri, tidak pula menunjukkan amarah atau kekecewaan. Ia terdiam sejenak,
mencerna kata-kata kakaknya dengan wajah yang tenang. Lalu, dengan gerakan lembut, ia mendekat dan memeluk Atalia. Pelukan itu sederhana, hangat, dan penuh kepastian. "Kakak tetap kakakku," ucapnya pelan. "Apapun pilihan kakak, aku tetap di sini." Tangis Atalia pecah dalam pelukan itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa ketakutannya sedikit demi sedikit luruh. Ia tidak merasa sendirian. Dukungan itu datang bukan dalam bentuk nasihat panjang atau jawaban pasti, melainkan dalam penerimaan yang tulus. Adiknya tidak menghakimi, tidak bertanya berlebihan. Ia hanya menawarkan satu hal yang paling dibutuhkan Atalia saat itu, cinta yang tidak bersyarat. Mereka duduk bersampingan, berbicara lebih lama tentang perasaan dan harapan. Atalia mengungkapkan ketakutannya pada ibunya, pada masa depan, dan pada perubahan yang mungkin terjadi. Adiknya mendengarkan dengan sabar, sesekali mengangguk, sesekali tersenyum kecil seolah ingin meyakinkan bahwa semua itu bisa dihadapi bersama. Di luar, suara kembang api mulai terdengar, menghiasi langit Jakarta dengan cahaya warna-warni. Lampu Natal di dalam rumah tetap berkilau, menjadi saksi bisu dari sebuah pengakuan yang lahir dari kejujuran terdalam. Atalia menatap pohon Natal sekali lagi, kali ini dengan perasaan yang berbeda. Ada ketakutan yang masih tersisa, tetapi kini ia juga merasakan keberanian yang baru, keberanian yang tumbuh dari cinta dan dukungan. Malam itu, di bawah cahaya lampu Natal yang lembut, Atalia menyadari bahwa kejujuran tidak selalu membawa kehancuran seperti yang ia bayangkan. Kadang kejujuran justru membuka pintu bagi kasih yang lebih luas. Dan di tengah gemerlap yang ramai, ia menemukan satu cahaya kecil yang cukup untuk menerangi langkahnya. Dukungan seorang adik yang memilih tetap setia apapun jalan yang ia tempuh. Cahaya kecil dari dukungan adiknya itulah yang menemani Atalia hingga malam semakin larut. Menetap di hatinya bahkan ketika lampu-lampu Natal mulai dipadamkan satu persatu. Rumah kembali sunyi, hanya menyisakan bunyi jam dinding dan napas teratur penghuni di dalamnya. Atalia berbaring di tempat tidur dengan mata terbuka, tidak lagi dihantui ketakutan seperti sebelumnya. Ada banyak hal yang belum ia hadapi, banyak kata yang belum ia ucapkan. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian dalam perjalanan batinnya. Hari-hari setelah Natal berlalu dengan ritme yang tenang. Jakarta kembali pada kesibukannya, seolah malam penuh cahaya itu hanyalah jeda singkat dalam hiruk-pikuk kota. Atalia kembali menjalani rutinitasnya, membantu ibunya di rumah, bekerja, dan menjalani kehidupan sosialnya seperti biasa. Tidak ada perubahan besar yang tampak dari luar. Senyumnya masih sama, sikapnya tetap hangat, dan perhatiannya pada keluarga tidak berkurang sedikit pun. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang telah bergeser dengan lembut. Dukungan adiknya menjadi kekuatan yang terus ia genggam. Mereka tidak selalu membicarakan pengakuan malam itu, tetapi kehadiran adiknya terasa berbeda, lebih dekat, lebih peka. Dalam kebersamaan sederhana, Atalia menemukan rasa aman yang sebelumnya ia khawatir akan hilang. Ia belajar bahwa cinta keluarga tidak selalu runtuh oleh perbedaan, dan bahwa kejujuran, meski menakutkan, bisa membuka ruang bagi pengertian. Atalia belum siap berbicara pada ibunya. Setiap kali melihat wajah sang ibu yang penuh kasih, hatinya kembali bergetar. Ia tidak ingin terburu-buru, tidak ingin melukai dengan kata-kata yang belum siap ia rangkai. Namun, alih-alih merasa tertekan, Atalia memilih bersabar. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan tentang kecepatan, melainkan tentang ketulusan. Ia percaya bahwa segala sesuatu akan menemukan waktunya sendiri. Dalam kesunyian pagi atau malam, Atalia kembali pada momen-momen refleksi yang kini terasa lebih menenangkan. Ia berdoa dengan cara yang semakin jujur, menyampaikan kegelisahan dan harapannya tanpa tuntutan. Ketika ia mendekat pada ajaran Islam, hatinya terasa lebih lapang. Tidak ada euforia berlebihan, tidak pula dorongan untuk mengumumkan perubahan besar. Yang ada hanyalah ketenangan yang menetap seperti cahaya lembut yang tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk menerangi langkah.
Natal yang sebelumnya ia pandang sebagai waktu penuh pertanyaan, kini ia kenang dengan perasaan berbeda. Malam itu bukan lagi simbol kebingungan atau ketakutan, melainkan titik di mana ia belajar tentang cinta yang menerima dan keberanian untuk jujur. Lampu-lampu Natal yang berkilau di sudut kota masih indah baginya. Namun kini ia tahu bahwa cahaya sejati tidak selalu datang dari luar. Ada cahaya yang tumbuh perlahan di dalam hati, cahaya yang tidak bergantung pada musim atau perayaan. Suatu sore, Atalia berdiri di dekat jendela menatap langit Jakarta yang mulai berubah warna. Ia teringat perjalanan batinnya, dari kekosongan yang samar hingga ketenangan yang kini ia rasakan. Perjalanannya belum selesai, masih ada percakapan yang harus terjadi, masih ada tantangan yang menunggu. Namun alih-alih merasa takut, Atalia justru merasa siap. Ia tidak lagi melangkah dengan ragu, melainkan dengan keyakinan yang tenang. Ia memahami bahwa hidup tidak selalu memberikan jawaban instan. Kadang, yang diberikan hanyalah petunjuk kecil dan cahaya yang cukup untuk satu langkah ke depan. Dan bagi Atalia, itu sudah lebih dari cukup. Dengan cinta keluarganya yang tetap ia jaga dan iman yang perlahan ia peluk, ia menemukan arah yang membuat jiwanya damai. Di tengah kota yang terus bergerak, Atalia memilih berjalan dengan ritmenya sendiri. Cahaya itu, cahaya yang tak pernah ia duga, tetap menyala di dalam dirinya. Tidak padam oleh keramaian, tidak goyah oleh ketakutan. Sebuah cahaya yang mengajarkannya bahwa harapan tidak selalu datang dalam bentuk yang kita kenal, tetapi selalu hadir bagi mereka yang berani mencari dengan hati yang jujur.